Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat hari Jumat, dimana biasanya kita happy banget karena menyambut weekend, tapi hari ini kayaknya masyarakat kita lemes semuanya ya berkat pertandingan semalam. Tapi yes, kita bahas nanti. Sama seperti fans Inggris dan juga Arsenal yang hari ini juga lemes karena kekalahan dari Inggris dan cederanya Bukayo Saka. Bakal kita bahas barengan sama Coach Dias. Nggak ada coach. Kebetulan aja saya nggak pakai baju pemain. Ini ya Udah. saya Coach apa penerjemah? saya Dias Perdong. Right? Ada Mas Firzi dan juga Sandy Walsh. Yo. Michelle, benar-benar juga. Rizal Olevi. Di DPI Jumat ini memang penggabungan antara DPI English version, Asik. ya DPI muda dan DPI jarang. Right-nya gimana? Sibuk soalnya ya. Right-nya gimana kalau Inggris? Kita langsung ngobrol karena beberapa minggu lalu ketemu banyak teman-teman yang episode Jumat kalau misalkan pas gue ngos katanya kebanyakan bercanda nih katanya gitu. Oke, kalau gitu kita serius. Seriusin. 2 menit aja. Karena Inggris kan gue juga baru ternyata kan pelatihnya kan yang sekarang banyak caretakernya banyak mengundang ini ya, apa namanya, pro dan kontra dari pemanggilan pemain dan lain-lain gitu. Selama ini yang gue tahu sih, Zal, Inggris itu pelatihnya itu fan service banget, ngikutin apa kata fans. Nah, dengan Carsley sekeras ini tuh menurut kalian gimana gitu? Ya kalau kita lihat pertama ini adalah kekalahan lawan tim yang 44 peringkat di bawah Inggris. Mau dilihat bagaimanapun juga ini hasil yang gak bagus bagi mereka ya. Pertama kalinya juga Inggris kalah lawan Yunani ya di Wembley. Dan pertama kalinya dalam 1 tahun kalender mereka kalah 3 kali di Wembley sejak 1981. Jadi melihat hasilnya aja udah jelek. Tapi sebenarnya apa yang pengen dia lakukan tuh kalau gue bilang gak salah ya. Mungkin dia terlalu berlebihan aja mencobanya. Karena dia kan ingin buktikan bahwa dia bukan pelatih yang pragmatis. Dia di Euro U21 di Carsley buktikan bahwa dia bisa loh bawa Inggris juara dengan bermain ofensif, bermain agresif. Dan dia ingin bawa itu ke level senior. Nah, kita udah lihat di laga pertama ya lawan Irlandia, melawan siapa aja lupa. Finland satu ya? lagi Finland. Besok ya. Yang Pertama sebelumnya iya. Dan dia bisa buktikan, tapi di sini kelihatan emang timnya jadi nggak balance ya. Ketika dia menang di Irlandia juga kan kelihatan ada beberapa pemain senior lain yang belum kembali ya, salah satunya Phil Foden dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sekarang Harry Kane nggak ada, tapi sebagai gantinya Harry Kane dia coba tetap mempertahankan line up ofensif, tapi ternyata ya beberapa pemain belum bisa memahami lah ibaratnya instruksinya dengan baik, karena apa yang dia coba setup dengan apa yang Gareth Southgate coba setup dulu kan jauh beda ya. Dan dengan waktu persiapan yang mungkin tim ini kan ngumpul nggak lama ya, cuma 3 hari 4 hari. Iya, di mana dia ingin mencoba sesuatu idea yang baru. Dia harus dapat kreditnya di situ sih ya. Tapi emang eksekusinya rada mislek, walaupun ya mungkin kedepannya bisa lebih baik. Kita nggak tahu apakah dia akan bisa ketemu kombinasinya apa enggak. Tapi belum ujuk-ujuk apa-apa dia udah bilang dia siap untuk balik ke U21 lagi. Kayak mentalitinya kurang gas ya. Karena yang kita tahu media di Inggris kan keras banget ya. Iya. Sekeras itu gitu. Nah, apakah ini juga ngaruh karena eksperimen dia pengen oke, gue nggak mau lagi jadi bayang-bayangnya Southgate dan lain-lain gitu. Ada potensi atau Firzi bilang, lo gimana Jal? Gue rasa ekspektasi media emang besar banget ya, apalagi kita ngeliat contoh kayak Spanyol kan juga meraih kesuksesan dengan cara kayak begini juga, pakai pelatih dari level juniornya. Dan juga Lee Carsley tadi Mas Firzi udah nyebut di level usia U21 pun juga levelnya impresif banget dia permainannya di U21. 29 pertandingan 23 kali meraih kemenangan dengan materi pemain yang ada juga sekarang di senior-senior juga sebenarnya. Jadi menurut gue apa yang dia lakuin di 2 match pertama sebelumnya itu udah bagus, tapi di pertandingan kali ini dikasih judul eksperimen Carsley yang berujung gagal. Gue rasa emang eksperimen yang gagal total menurut gue, di mana penampilannya sama sekali nggak balance di pertandingan tadi malam. Kita ngeliat Cole Palmer itu ditaruh posisi yang terlalu dalam banget dibandingkan posisi dia naturalnya. Jadi menurut gua nggak terlalu kelihatan juga. Tapi kalau aspek positif apa yang gue lihat dari 3 pertandingan bersama Carsley adalah
Trent Alexander-Arnold tentunya, Oke. di mana ini sesuatu yang nggak pernah bisa dimanfaatin oleh Gareth Southgate. Gimana caranya mengeluarkan kemampuan terbaik, yaitu kreativitas dari Trent Alexander-Arnold. Tapi Lee Carsley bisa ngelakuin itu. Jadi menurut gue kredit poinnya dari Lee Carsley sih ngelakuin hal itu sih, menyingkirkan Kyle Walker tapi memainkan Trent Alexander-Arnold. Iya, dia sebenarnya juga out of the box ya, dalam Oke. artian bahwa dia nggak ada Kane. Oh, gue masih ada Solanke, masih ada Oli Watkins nih. Dimainin. Iya. Enggak gue mainin Bellingham, gue Bellingham dan mainin Foden. Iya, mainin Anthony Gordon gitu, dan Palmer tadi. At the end of the day emang akhirnya jadi gak imbang banget kalau Nggak lihat balance. line up-nya aja. Yang Ya. di tengah itu yang defensive minded cuman Declan Rice. Iya. Bahkan nggak berlebihan kalau kita bilang Yunani bisa menang lebih dari 3 gol sebenarnya di laga kemarin. Dan ini kita harus ingat Yunani yang main di laga ini dengan motivasi berlebih ya, karena mereka kan sayangnya naasnya mereka kehilangan George Baldock Ya. Oke. yang Baldock, meninggal dunia kan, back Panathinaikos dulu, anggota dari tim Sheffield Unitednya Chris Wilder yang begitu benar-benar menggebrak lah Ya. Liga Inggris dengan John Lundstram, Sander Berge dan lain-lain. Di sini kita lihat Yunani yang setelah pertandingan Vangelis Pavlidis sang pencetak gol, dia bilang para pemain Yunani ini memberikan soul mereka untuk pertandingan ini. Jadi bagi mereka ini memang pertandingan spesial. Ada bajunya Baldock di pasang setiap selebrasi mereka ketika mencetak gol. Jadi emang mereka Carsley ini memilih eksperimen, tapi Ya. di satu sisi lawannya benar-benar datang lagi dengan harapan Oke. untuk Lagi on fire. lagi on fire, Motivasi. ada something to prove dan mereka membuktikannya. Iya. Kalau kita lihat emang shot on target, ya total shot gini-gini sama lah, tapi Iya. tapi ya ini nggak menggambarkan keseluruhan di mana lapangan tengah terutama timnya Carsley ini benar-benar bolong. Bahkan Levi Colwill kemarin harus ada satu yang clearance of the line setelah Jordan Pickford lagi ngaco-ngaconya. Tapi emang ini dengan pemain-pemain yang dia punya ya emang susah sih sebenarnya, dan udah mulai ada narasi di Inggris bahwa mungkin ke depannya kayak pemain kayak Bellingham, kayak Foden, kayak Palmer, Kane, Saka itu nggak bisa main bareng. Jadi harus ada yang dikorbanin, turun di bench. Jangan terus-terusan mencari cara untuk mainin mereka semua, karena ya formulanya ini jadi lebih susah ketimbang zaman Gerrard sama Iya, jadi kayak dulu Lampard lagi kan. dulu. Isinya Gerrard, Lampard Iya. sama Scholes Iya. nggak bisa main bareng gitu. Bener, akhirnya kan nggak bisa jauh banget di Piala Dunia, mentok terus gitu. Nah. Iya, bahkan kalau kita lihat di lini belakang juga kayak nggak ada koordinasi kan. Iya, Gila, ada benar. Rico Lewis di sana, dan juga dari 2 gol kita kelihatan banget ancur-ancuran banget tuh pertahanan Iya. dari Inggris. Itu menurut lo faktor Harry Maguire nggak dipanggil nggak? Iya, karena kepemimpinannya dia harus diakui loh. Betul, di Inggris terutama ya. Iya, di Betul, timnas. betul. Menurut gue Harry Maguire tetap sosok yang dibutuhkan ya di sosok Inggris ini, terutama di lini belakang sekarang, karena bola-bola duel kelihatan tadi malam juga banyak banget bola yang seharusnya bisa dimenangkan secara duel, tapi pemain kayak Colwill dan juga Stones kan lebih ke ball playing defender, bukan sebagai back yang agresif melakukan duel, back yang nyaman untuk melakukan bola-bola duel-duel dengan pemain lawan gitu. Tipe-tipe back yang tadi malam dimainin nggak kayak gitu. Dan bola kedua yang kayak Colwill yang biasa lakuin tadi malam kan terbukti dia error ngelakuin kan. Padahal dia 2 match sebelumnya mainnya bagus. Tapi gua rasa itu lagi-lagi menunjukkan masalah Inggris dalam kurang lebih 2 tahun terakhir lah. Soal back kiri ini belum ada yang selalu firm gitu. Oke, gue suka Luke Shaw, tapi kan availability dia terlalu nggak bisa injury. diandalkan kan. Kita butuh dia udah nggak bisa. Udah nggak bisa juga, udah telat. at least butuh pemain kaki kiri gitu di posisi back kirinya, karena dalam beberapa match terakhir khususnya di Euro juga kelihatan banget Trippier nggak terlalu nyaman untuk ngejalanin peran itu. Dicoba juga pemain lain untuk ngelakuin peran itu juga nggak nyaman. Jadi gue rasa proses pencarian back kiri yang khususnya punya kaki kiri juga itu bakal jadi tantangan tersendiri bagi Iya, ini kan banyak eksperimen ya Carsley ya. Ya pemain in and out yang mengejutkan, kayak ada Curtis Jones masuknya tuh gua aneh. Nah ini Aneh banget ngomongin nih, lini belakang nih, Ji, kalau lo ngelihat ada potensi siapa yang lagi bermain di liga secara reguler yang mungkin dipanggil untuk yang tadi Rizal bilang tuh, mengisi Posisi. kekosongan di sisi kiri. Iya, kalau pertama sih Maguire dulu ya. Kalau ngomongin Maguire kayaknya emang ya kalau ini artinya ke depannya Maguire nggak akan dibawa, kayaknya ya udah move on aja dari Move on aja, Maguire. betul. Coba cari yang lain. Kembangin Levi Colwill karena posisinya bagus banget kan di kiri tengah. Dia juga bisa jadi left back itu kalau diperlukan. Di bench kan kemarin ada Mark Guehi yang kita tahu Mark Guehi main di Euro bagus lah. Beberapa kali dia bisa nunjukin penampilan man of the match gitu ya. Walaupun memang untuk kedepannya ya dia bukan ball playing sebagus misalnya Stones atau Colwill, tapi kalau misalnya Colwill digeser ke kiri, Gehi di sana kan bisa kayak, kalau menurut gue ini emang bagian dari si Carsley, dia nyari formasi terbaiknya, bentuk terbaiknya, pemain seperti apa menghadapi karakter seperti apa.
bagaimana dia bisa push timnya untuk bermain ofensif sejauh mana di level senior tim ini bisa dibawa main ofensif, makanya jadinya nggak balance, kayak nggak ada jati diri gitu. Padahal sebenarnya ini yang dia lagi mau cari, bagaimana cara overcrowding di depan tapi nggak mengorbankan lini belakang. Betul banget. Kayak nggak ada bentuk kayak semalam tuh, Berantakan di depan soalnya. Iya, kalau di kiri sih emang paling nunggu si Chilwell ketemu klub baru kali ya. Chilwell, iya kan. Dulu kan Chilwell andalan Cukup juga oke. di lini kiri. Kalau Newcastle punya back kiri asal Inggris Lewis Hall, tapi nggak tahu dia udah siap apa enggak untuk main di level internasional. Tapi kalau lawan-lawannya Yunani gini-gini Nations League B seharusnya bisa dapat, bisa diuji coba lah. Tapi kalau enggak yang lain siapa dari Aston Villa nggak ada, Luka Dean dan lain-lain di Tottenham Liverpool nggak Kwanza tuh ada. dia nggak? Kwanza tengah banget. Kwanza tengah, iya. Yang paling realistis sih menggeser Colwill jadi posisi left back ya, karena Colwill sendiri di klub sebelumnya Di Chelsea, itu Brighton juga seringnya di situ main. posisinya, dan Iya, itu iya. lebih natural sebenarnya. Mungkin itu akan dicoba di depannya. Ya Newcastle ngejar Gehi nggak dapat juga kan ya kemarin ya. Jadi gue rasa Gehi juga punya kesempatan untuk bisa menunjukin perform dia. Biasanya juga ada Ezri Konsa untuk lini belakang, tapi dia juga lagi cedera. Jadi gue rasa kedepannya bakal ngelakuin eksperimen. Ini nggak selesai kayaknya eksperimennya Carsley di pertandingan ini doang. Kedepannya gue yakin akan ada eksperimen-eksperimen lagi. Nah ini dia, dan kalau dia terus-terusan eksperimen kan artinya kritik itu akan terus datang terus. Nah ini kalau di Inggris tuh juga ada perdebatan ini, bagaimana Carsley berhadapan dengan media, karena ini penting. Kita tahu media Inggris galak-galak banget. Scrutiny apa ya ininya dia, bagaimana mereka mengulik timnas itu parah banget. Dan disinilah kita akan lihat ketika Carsley pertama datang dibandingkan dengan adalah bagaimana dia handle media. Karena kalau kita lihat Southgate, mereka bandingin dengan Southgate bagaimana cara dia menangani media, cara dia ngomong depan TV, cara dia interview 1 lawan 1 tuh kayaknya apa ya, seorang yang sosok yang commanding gitu-gitu ya. Dia bisa menjalankan perannya dengan baik di depan, cara menjawab pertanyaannya juga oke. Nah, Carsley ini kan kayaknya lebih coach ya. Jadi dia nggak media trainingnya mungkin nggak sebagus PR trainingnya belum selesai. belum kelar. Dia bisa masuk tuh. bisa deh. Cuman dia nggak ngerti apa yang ngomong. Sama ini ya Pickford ya. Iya, ini belakang juga tadi sempat di-mention juga sama kalau bikin error untuk ada Colwill di sana. Iya, yang Dan clearance. ini kan Pickford kan dari dulu jadi andalan utama dia. Kenapa nggak pilih yang lain? Ada Nick Pope juga mungkin. Jangan, Nick Pope udah dicoba dalam beberapa tahun terakhir di Inggris, hasilnya banyak errornya. Dan kiper-kiper muda sih siapa ya? Ada nggak? James Trafford masih terlalu jauh James juga. Trafford kejauhan levelnya. Dan gue ngeliat beberapa kali di musim ini pun ketika bola nyampe ke Nick Pope itu paniknya luar biasa dia dari segi permainan. Dia tuh kagok banget dia Parah kayak dia. kayak Parah orang banget. Paling benar, bukan paling benar. Paling mending yang ada sekarang Pickford gitu di Inggris. Secara distribusi, secara nendang bola, secara ketenangan lah dalam possession yang Rijal bilang emang Pickford masih, soalnya siapa Dean Henderson kita lihat struggling banget di jarang main sih di Southampton. Ramsdale kebobolan banyak banget sekarang nggak bisa. Nick Pope ya kita tahu Nick Pope shot stoppingnya bagus tapi ya itu distribusi dan lain-lainnya nggak bisa main dia. Pickford ya gue lagi sebel banget karena dia lagi abis nahan tendangan penaltinya Anthony Gordon kan kemarin kan ada isu sendiri kan. Iya tapi biar bagaimanapun dia pahlawan dari Piala Dunia 2018, dia udah lama di itu timnya emang struggling, tapi kerap kali Everton terhindar dari kekalahan murni karena dia. Jadi pun sering dapat kekalahan karena dia juga loh sih. Jangan lupa loh. Beberapa kali error lawan Spurs. Kalau mundur lagi waktu lawan Liverpool, banyak tahu dia error-error yang nggak penting sebenarnya. Aspek error emang nggak pernah lepas dari Pickford sebenarnya. Dia selalu ada error dari segi kehilangan bola juga banyak juga, tapi dari segi penyelamatan, dari segi clean sheet juga musim lalu Everton nggak jelek-jelek banget loh untuk tim yang berjuang di bawah, tapi clean sheet sampai 13 kan bersama Pickford di musim lalu. Jadi gue rasa ada alasan kenapa dia dipilih, dan gue yakin emang dia pilihan yang paling tepat untuk jadi England number 1 menurut gue. Untuk sekarang. Dan tahun-tahun yang akan datang. Iya, Pickford yang mudah-mudahan ntar ada lagi kiper-kiper yang bagus lah. Inggris belum pernah dapat kiper bagus. Terakhir Johan menurut gue paling bagus. Johan kena Panenka ya. Iya, kena Panenka. Ini Saka cedera. Oh, ini lumayan gempar. Sebelumnya pertandingan pemain Arsenal ada aja yang cedera. International break. Sebelumnya Odegaard kan. Sekarang Saka. Iya, gimana? Apa sih dia si Carsley bilangnya he's being assessed. Nah, he can dia bisa ada dia ngerasain ketidaknyamanan lah, ngilu-ngilu dikit. Ya, kita tahu Saka rentetan pertandingan dia buat
Arsenal juga berapa kali dia tetap bermain walaupun cedera dan lain-lain. Dan tapi di saat momen ini kan Arsenal nggak bisa kehilangan pemain lagi nih. Yes. Udah Odegaard kayak gitu, oke Trossard bisa sedikit banyak menambal, tapi kalau di wing kanan itu ya mereka kalau harus kehilangan, ya nyeseknya sih kalau harus kehilangan pemain sepenting Saka di laga menghadapi Yunani gini kan pasti nyesek banget. Sayang Tapi banget gitu ya. Dan nanti Sayang bakal banget. ketemu Liverpool juga tanggal 27 kan. Akhir bulan. ketemu Akhir akhir bulan. bulan. Tapi ya nggak masalah. Sebenarnya kayak gini kan precaution ya. Kita kan nggak tahu, mungkin dia cuma ngerasain sedikit ini, habis itu dia memilih untuk mungkin ninggalin camp, mungkin balik lebih cepat karena banyak presiden kok para pemain itu balik lebih cepat dari pertandingan internasional yang 2, kadang cuma main sekali. Tapi yang pasti ini kan cederanya kita tahu dia nggak perlu digotong keluar Iya, apa Mas. segala, kayak Odegaard tiba-tiba kita lihat foto kakinya ngelengkong Jelas. gitu kan, itu kan udah parah banget. Jelas. At least ini dia masih kayaknya masih manageable, dan kalau kita lihat emang Saka beberapa kali kan emang dia terkenal limping-limping keluar Iya, lapangan iya. gitu Oh, gitu-gitu, kan. bener-bener, Iya, bener, apalagi kalau timnya lagi kalah kan. Kayaknya akan anggapannya. dikip 1-2 minggu. Iya sama udah Arsenal tahan aja untuk- dulu, habis itu ya mungkin absen seminggu, habis itu paling lama. Habis itu balik lagi main ya, nggak masalah ya. Bahkan Jan. gua rasa bukan seminggu, gua rasa akhir pekan pun juga kayaknya Ya, udah bisa bisa jadi. main Bisa. ya. Karena dia juga musim lalu pernah ngalamin hal yang sama ketika berhadapan dengan RC Lens. Saya waktu itu di musim lalu juga hal yang kayak gini terjadi, dan dia emang butuh precautionnya harus dijaga banget. Tapi kalau ngeliat dari penampilan dia ketika pertandingan udah selesai, Yes. dia kelihatannya jalan oke-oke aja. That's why gue yakin ini kejadiannya kayak musim lalu dan seharusnya nggak bikin dia harus absen di pertandingan-pertandingan Arsenal ke Alright. depannya. Oke, ya kita lihat aja nanti apakah Arsenal ini bakal dirugikan dengan cederanya Saka. Semoga sih lama ya sampai Liverpool. Oh jangan dong. Waduh. Host nggak boleh Nih Liverpool 3 ya? Liverpool ya? Liverpool 3. Saya host Jelas. netral. Kita host nggak boleh Terus kenapa memihak. sebulan ada di Liverpool kemarin? Karena saya nggak bisa pulang. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana Saka kelanjutannya. Yang pasti nanti kita masih bakal bahas hal-hal seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, Jebret Tim tetap di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.